Chen Ping terengah-engah, melanjutkan, senior. Gerbang surgawi. Gerbang surgawi tidak menghilang tanpa jejak, tapi dibantal oleh pemakan jiwa ini dalam semalam. Dia awalnya murid gerbang surgawi, tapi dia membalas kebaikan dengan permusuhan, membunuh gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Apa? Ekspresi lesu di wajah Shen Ziyan lenyap saat dia mendengar kata-kata itu. Aura mengerikan yang tak terlukiskan, bagaikan binatang purba yang telah tertidur selama berabad-abad, tiba-tiba terbangun dan meletus dari tubuhnya. Aura ini tidak lagi damai dan malas seperti sebelumnya, sebaliknya, aura ini dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung, amarah, dan kekuatan luar biasa yang tampaknya mampu merobek langit dan menjungkirbalikkan alam semesta. Ledakan, seluruh dunia berubah warna sekali lagi. Langit yang suram, yang awalnya diselimuti alam iblis pemakan jiwa, kini seolah-olah disinai matahari. Cahaya menilaukan terpancar dari Shen Ziyan, menyaingi energi iblis yang tak berujung dan bahkan menunjukkan kecenderungan samar untuk menghilangkannya. Bumi bergetar hebat, dan turbulensi energi yang baru saja mereda bergejolak lagi. Angin menderu, tetapi bukan lagi angin dingin yang mengerikan. Sebaliknya, ia membawa roh yang menyala-nyala, ganas, dan benar yang membersihkan semua kejahatan. Shen Ziyan tiba-tiba menoleh, tatapannya yang tadinya sedikit sayu, kini setajam guntur di angkasa, tertuju pada Soul Devourer di udara. Suaranya sedingin es, setiap kata jelas dan disengaja, apakah yang dikatakannya benar. Ekspresi sang pemakan jiwa sedikit berubah saat aura Shen Ziyan meletus. Tetapi kemudian ia menampakkan senyum ganas, memangnya kenapa kalau begitu? Orang-orang munafik dari gerbang surgawi itu begitu sok tahu dan korup, mereka seharusnya menjadi batu loncatan bagiku untuk mencapai puncak. Aku melahap jiwa mereka dan menyatu dengan kultivasi mereka untuk mencapai levelku saat ini. Apa? Kau ingin membalaskan dendam mereka? Setelah menerima konfirmasi, tubuh Shen Ziyan sedikit bergoyang, seolah-olah ia telah menahan benturan yang luar biasa. Dia perlahan menutup matanya, wajahnya dipenuhi rasa sakit yang tak terlukiskan, kemarahan, dan rasa bersalah yang mendalam. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya dipenuhi cahaya merah darah dan niat membunuh yang kuat. Tak lagi menatap sang pemakan jiwa, melainkan tiba-tiba berbalik dan menghadap Gunung Tianmen yang jauh. Dengan bunyi, gedebuk, ia berlutut dengan kedua lututnya yang berat. Dengan berlututnya itu, dunia menjadi sunyi. Baik murid-murid Yama Heavenly Sect yang selamat maupun Soul Devourer yang melihat ke bawah dari langit tercengang oleh tindakannya yang tiba-tiba. Guru murid-murid, muridmu yang tidak layak, Shen Ziyan, terlambat. Suara Shen Ziyan serak, penuh kesedihan dan penyesalan yang tak berujung, bergema di antara langit dan bumi. Dia bersujud 3 kali dengan kuat, dahinya membentur tanah yang keras dan retak dengan suara dentuman pelan, meninggalkan bercak-bercak darah. Dulu aku nakal dan melanggar aturan sekte, lalu dikeluarkan dari sekte oleh guruku. Aku tak punya muka lagi untuk menyebut diriku anggota Tianmen. Tapi darah Tianmen akan selalu mengalir di nadiku. Aku tak akan pernah melupakan anugerah pengasuhan sekte dan ajaran yang telah diajarkannya kepadaku. Hari ini, aku mengetahui bahwa sekte kita telah menjadi korban pengkhianat ini, dan seluruh kian kita telah dibantai. Ini adalah kebencian yang tak terdamaikan. Aku, Shen Ziyan,
Dengan ini bersumpah bahwa aku akan membunuh iblis ini secara pribadi dan menggunakan jiwanya untuk menenangkan jiwa-jiwa sekte kita yang tak terhitung jumlahnya yang telah dizalimi. Jika aku melanggar sumpah ini, semoga aku dihempaskan oleh langit dan bumi dan tak akan pernah bereinkarnasi. Setiap kata ditulis dengan darah, setiap kalimat dipenuhi dengan kebencian. Kebencian yang membubung tinggi dan niat membunuh, bercampur dengan tekanan yang besar dan tak terbatas, membuat seluruh dunia mengerang kesakitan. Chen Ping menatap kaget pada sosok Shen Ziyan yang sedang berlutut, hatinya dipenuhi gejolak. Dia tak pernah menyangka bahwa senior yang tampaknya tak bisa diandalkan ini ternyata adalah murid gerbang surgawi dan murid tertua. Senior, kamu. Chen Ping tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Shen Ziyan perlahan berdiri, berbalik, wajahnya tak lagi dipenuhi air mata, hanya tersisa niat membunuh yang dingin dan ketenangan yang nyaris gila. La melirik Chen Ping dan berkata dengan suara serak, yang lalu biarlah berlalu. Saat itu, sebagai murid senior Tianmen, Aku diam-diam mengabdikan hidupku kepada seorang saudari junior, melanggar aturan sekte. Guruku yang murka melucuti teknik kultivasi intiku dan mengeluarkanku dari sekte. Akulah yang gagal memenuhi harapan sekte. Kata-katanya singkat, namun mengandung cerita dan penyesalan yang tak ada habisnya. Tetapi, dia tiba-tiba mendongak, menatap sang pemakan jiwa sekali lagi, suaranya menggelegar bagal guntur, sekteku akan selalu menjadi sekteku. Dendam ini akan terbalaskan. Pemakan jiwa, bersiaplah untuk mati. Raungan terakhir, bagaikan petir ilahi pertama yang membelah langit dan bumi, benar-benar menyulut api peperangan. Shen Ziyan bergerak. La tak lagi malas seperti sebelumnya, La menjelma menjadi aliran cahaya menilaukan yang membelah langit dan bumi, lalu menerjang sang pemakan jiwa di angkasa. Kemanapun dia pergi, energi iblis surut dan kehampaan pun terdistorsi, seolah-olah dia adalah musuh bebuyutan. Semua roh jahat di dunia. Jadi itu kaul Shen Ziyan. Kakak senior tak berguna yang dikeluarkan dari sekte itu. Sang pemakan jiwa juga telah mendengar tentang Shen Ziyan di dalam sekte tersebut. Secercah keterkejutan melintas di matanya, tetapi segera tergantikan oleh niat membunuh yang lebih kuat. Baiklah, hari ini, aku akan menghabisi kalian semua, sisa-sisa gerbang surgawi. Belarkan gerbang surgawi menjadi sejarah selamanya. Ledakan, energi iblis di sekitar Soul Devourer meletus sepenuhnya, dan dia juga berubah menjadi cahaya iblis gelap yang merobek langit, menuju Shen Ziyan. Saat berikutnya, dua sinar cahaya, yang melambangkan kebenaran ekstrim dan kejahatan ekstrim, serta mengandung kekuatan penghancur dunia, bertabrakan dengan dahsyat di atas sekte surgawi Yama. Berdebar, kata-kata tidak dapat menggambarkan gemuruh tabrakan yang memekakkan telinga itu. Seolah-olah seluruh 9 langit bergetar dan meratap karena serangan ini. Sebuah bola energi raksasa, campuran cahaya menyilaukan dan kegelapan pekat, mengembang liar dari titik tumbukan, seketika menelan langit dalam radius puluhan mil. Di dalam lingkup cahaya, hukum-hukum runtuh, ruang hancur, dan waktu menjadi tidak teratur. Dua sosok yang kabur hanya samar-samar terlihat saling beradu dan bertukar pukulan dengan kecepatan di luar persepsi Dewal. Setiap bentrokan melepaskan gelombang energi mengerikan yang mampu dengan mudah menghancurkan kota raksasa. Langit terbelah dengan retakan spasial yang panjang dan belum tersembuhkan, beberapa di antaranya ribuan kaki panjangnya. Bumi bergelombang seperti ombak, lebih banyak gunung runtuh akibatnya,
sungai berubah alirannya, dan hutan berubah menjadi bumi hangus. Cepat, aktifkan semua formasi pelindung sekte. Semuanya bersembunyi di inti formasi. Yan Nantian diselamatkan dari tembok pada waktu yang tidak diketahui. Meskipun terluka parah, La masih berhasil bertahan dan berteriak sekuat tenaga untuk mengarahkan murid-murid yang masih hidup. Dia tahu bahwa gempa susulan sekecil apapun dari pertempuran tingkat ini akan cukup untuk memusnahkan mereka. Para pengikut sekte surgawi Yama yang selamat berlari ketakutan menuju inti susunan yang berada jauh di dalam sekte itu, tempat cahaya redup berkelap-kelip. Wajah semua orang dipenuhi dengan kengerlan dan ketakutan saat mereka menatap langit apokaliptik, seolah-olah mereka menyaksikan perang antara dewa dan setan. Dengan kekuatan spiritual Liu Sui yang lemah, Chen Ping mundur ke tempat yang relatif aman. Ia menatap bola energi penghancur yang tinggi di langit, hatinya dipenuhi keterkejutan. Inilah pertarungan sesungguhnya antara yang kuat. Dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya, itu bagaikan siang dan malam. Di dalam lingkup cahaya, Shen Zian mengacungkan jari-jarinya bagaikan pedang. Setiap jari menunjukkan niat pedang tertinggi untuk memumikan kejahatan dan menghakimi langit dan bumi, seolah-olah ia telah berubah menjadi kepala balai hukuman gerbang surgawi, melaksanakan penghakiman terakhir. Sementara itu, sang pemakan jiwa mengayunkan cakarnya, dan energi iblis berubah menjadi ribuan kepala hantu yang ganas, melahap segalanya dan merusak segalanya. Seolah-olah ia ingin menyeret dunia ini ke neraka Avici. Teknik pedang gerbang surgawi, 10.000 pedang kembali ke asal. Shen Zian mengeluarkan raungan panjang, dan pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari hukum murni muncul di sekitarnya, seperti sungai pedang yang luas, menyatu menjadi satu, merobek energi iblis, dan menusuk langsung ke dahi sang pemakan jiwa. 10.000 jiwa melahap surga. Sang permakan jiwa meraung, dan sosok iblis mengerikan yang terdiri dari miliaran jiwa pendendam muncul di belakangnya, membuka mulutnya yang besar untuk melahap seluruh sungai pedang. Ledakan, Sword River dan Demon Image beradu sekali lagi. Cahaya dan kegelapan saling mengikis dan memusnahkan. Ledakan energi itu membuat keduanya terpental mundur, darah mengucur dari sudut mulut merekal. Sepertinya kau belum meninggalkan teknik gerbang surgawimu. Sang pemakan jiwa menyeka darah, matanya dipenuhi kebencian. Membunuhmu sudah cukup. Mata Shen Zian sedingin es saatlah menerjang maju lagi. Tangannya membentuk segel tangan, memanfaatkan kekuatan bintang-bintang di sekitarnya. Starfall. Dalam sekejap, cahaya siang muncul. Cahaya bintang cemerlang yang tak terhitung jumlahnya menembus awan-awan iblis, berubah menjadi sinar cahaya penghancur yang menghantam Soul Devourer bagat hujan meteor. Iblis melahap dunia. Sang pemakan jiwa meraung. Energi iblisnya berubah menjadi pusaran tak berdasar yang melahap cahaya bintang yang jatuh dengan ganas. Keduanya bertarung dari langit ke tanah, lalu kembali ke surga. Kemanapun mereka pergi, semuanya runtuh dan hukum alam pun tak berlaku lagi. Di bawah pertempuran yang begitu dahsyat, gerbang gunung sekte surgawi Yama hancur menjadi puing-puing total dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan bahkan seluruh lempeng tektonik bumi bergerak dan retak. Pertempuran itu berlangsung sehari penuh dan semalam. Serangan itu begitu dahsyatnya sehingga matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dunia kehilangan warnanya, dan sungai-sungai mengalir mundur, seolah-olah hendak menerobos 9 langit. Chen Ping, Liu Sui, dan semua yang selamat bagaikan perahu kecil di tengah badai di bawah kekuatan yang menghancurkan ini,
berjuang untuk bertahan, hati mereka dipenuhi dengan rasa tidak berdaya. Baru pada saat itulah mereka mengerti apa itu pakar puncak sejatil. Akhirnya, saat fajar keesokan harinya, bola cahaya penghancur itu mengembang hebat lagi dan kemudian meledak. Engah, engah, dua sosok jatuh dari langit seperti meteorit, jatuh ke ujung bumi yang berlawanan dan mengukir parit besar sepanjang beberapa mil di setiap sisi. Saat cahaya memudar, kedua sosok itu pun terungkap. Shen Xian berlutut di ujung jurang, pakaiannya compang camping dan tubuhnya penuh luka dalam yang memperlihatkan tulang, terutama bekas cakaran di dadanya yang hampir menembusnya. Energi iblis gelap berputar di dalam, menghambat penyembuhan luka. Wajahnya sepucat kertas emas, napasnya sangat lemah, dan labu anggur merah tua di pinggangnya penuh retakan. Sementara itu, sang pemakan jiwa berada dalam kondisi yang sama menyedihkannya. Sebagian besar baju zirah iblisnya hancur, dan salah satu lengannya terpelintir secara tidak wajar, jelas-jelas patah. Tubuhnya dipenuhi bekas-bekas tebasan energi pedang dan hangus bintang. Ada bekas pedang yang dalam di antara kedua alisnya yang hampir membelah kepalanya, dan dari sana, gumpalan kekuatan jiwa ilahi menghilang. Dia batuk seteguk besar darah hitam, matanya masih dipenuhi kegilaan dan kebiadaban, tetapi terlebih lagi dengan rasa takut yang mendalam dan keinginan untuk mundur. Dia menatap tajam ke arah Shen Xian di kejauhan dan mendesis, "Shen Xian, aku tak pernah menyangka akan dipaksa sampai ke titik ini olehmu, sampah yang diusir dari sekte. Dendam ini akan kuingat. Begitu aku pulih, aku pasti akan mengekstrak jiwamu dan memurnikan rohmu, memastikan kau tidak akan pernah bereinkarnas." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba merobek ruang di sekelilingnya yang sudah tidak stabil, berubah menjadi cahaya hitam, dan menghilang ke dalamnya. Hanya ancaman berbisa itu yang tersisa, bergema di atas reruntuhan. Sang pemakan jiwa, lolos. Shen Xian melihat ke arah di mana sang pemakan jiwa menghilang dan mencoba bangkit untuk mengejar, tetapi dia malah memuntahkan darah lagi, terhuyung, dan akhirnya terjatuh ke tanah, tak berdaya. Cederanya sangat parah. Gempa susulan energi destruktif itu berangsur-angsur mereda, hanya menyisakan daratan yang porak-poranda dan sekelompok penyintas yang masih terguncang. Sinar matahari menembus awan-awan iblis yang berangsur-angsur menghilang dan bersinar lagi ke reruntuhan, tetapi tidak membawa kehangatan, hanya kedinginan dan kebingungan para penyintas. Pertempuran ini mengakibatkan kehancuran bersama. "Senior, kamu baik-baik saja." Chen Ping melangkah maju untuk memeriksa luka Shen Xian. Shen Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Chen, saya baik-baik saja, hanya saja pemakan jiwa telah melarikan diri. Soul Devourer itu juga terluka. Bahkan jika dia lolos, dia tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Prioritas utama kami adalah memulihkan kekuatan kami secepat mungkin." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menatap Yan Nantian dan berkata, "Master Sekte Yan, kami perlu meminjam sekte Anda untuk sementara waktu, dan para pengikut sekte Anda juga membutuhkan perlindungan. Tuan Chen, selama pelahap jiwa itu tidak datang, murid-muridku tidak takut pada siapapun di 9 surga." Kata Yan Nantian. "Bagus." Chen Ping mengangguk, lalu mengeluarkan menara penindas iblis dari area terlarang sekte surgawi Yan Luo. Chen Ping, Liu Sue, Yan Nantian, dan Shen Xian semuanya memasuki menara penindasan iblis. Di dalam menara penindas iblis,
mereka dapat pulih dalam waktu yang singkat. Melihat aliran waktu yang berkilauan di dalam menara, Shen Zian dipenuhi dengan keterkejutan. Tuan Chen, apakah ini menara penindas iblis? Tanya Shen Zian. Benarkah? Senior kenal dengan menara penindas iblis. Chen Ping agak penasaran, karena banyak orang yang belum mengenal menara penindasan iblis. Aku tahu itu, dan aku juga tahu asal-usul menara penindas iblis ini. Kata Shen Zian. Mendengar Chen Ping langsung tertarik dan buru-buru bertanya, Senior, bisakah Anda menjelaskan lebih rinci? Shen Zian mengangguk. Di era primordial yang jauh, manusia, iblis, dan monster hidup berdampingan di dunia, terus-menerus berperang, yang menyebabkan ketidakseimbangan di tiga alam dan runtuhnya tatanan. Untuk meredakan kekacauan, tiga makhluk agung yang lahir di bawah takdir langit dan bumi leluhur Dao manusia, yang mula agung ras iblis, dan kaisar suci ras iblis mengorbankan diri mereka sendiri, menggunakan kultivasi hidup dan pemahaman mereka terhadap hukum untuk menempa tiga menara yang mencapai surga. Menara penindas iblis dibangun oleh Kaisar Iblis dengan menggunakan tulang punggungnya sendiri sebagai fondasi. Dan menggabungkan hukum waktu. Menara ini memiliki efek ajaib, ia dapat mengubah aliran waktu di dalam menara. 1 tahun di luar menara sama dengan 1 abad di dalam. Ini bukan hanya penjara untuk memenjarakan iblis, tetapi juga tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Namun, karena perbedaan aliran waktu, mereka yang berkemauan lemah mudah tersesat di dalamnya dan bahkan tidak menyadari bahwa umur mereka telah habis. Menara penekan iblis ditempa oleh seorang raja iblis yang menggunakan inti iblis kelahirannya sebagai intinya dan menggabungkan hukum spasial. Menara ini berisi dunia labirin tak berujung, dengan lapisan demi lapisan ruang yang terus berubah. Tidak hanya dapat memenjarakan dan menjinakkan iblis yang kejam, tetapi juga dapat menggunakan kekuatan spasialnya untuk membuka jalur sementara di dunia nyata untuk berteleportasi melintasi ruang angkasa atau membuat penghalang spasial untuk pertahanan. Menara penindasan abadi dibangun oleh leluhur Dao dari ras manusia, yang menggunakan buah Dao miliknya sendiri sebagai panduan dan mengintegrasikan hukum energi. Menara ini tidak dimaksudkan untuk menekan para dewa abadi yang baik hati, tetapi untuk memenjarakan para dewa abadi yang jatuh dan dewa jahat yang telah jatuh ke dalam kebejatan, melanggar hukum surga, dan menyalahgunakan aturan dalam mengejar kekuasaan. Dapat memurnikan energi surgawi yang tidak teratur, menguraikan dan menyerap semua serangan energi yang tidak teratur, dan mengubahnya menjadi energi primordial surgawi dan bumi yang paling murni untuk menyehatkan dunia. Ketiga menara itu berdiri terpisah, masing-masing menekan arus waktu, ruang, dan energi yang bergejolak, menyebabkan iblis terperangkap dalam aliran waktu, iblis besar tersesat dalam kehampaan, dan makhluk abadi yang jatuh punah. Dunia akhirnya kembali damai. Konon, ketika ketiga menara bersatu kembali, mereka akan dapat memanggil menara Zenyuan tiga alam yang terakhir. Menara ini akan melampaui ciptaan, memiliki kehidupan dan kehendak sejati, dan menjadi makhluk tertinggi yang menjaga keseimbangan tiga alam. Kalau aku tidak salah, menara penekan setan milik Tuan Chen dapat mengubah aliran waktu. 1 tahun di luar menara setara dengan 100 tahun di dalam, benar kan? Benar sekali. Mata Chen Ping melebar, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa asal-usul menara penindas iblis akan begitu misterius, terutama setelah mendengar kata-kata menara penindas iblis.
Chen Ping langsung teringat pada Chen Biking dan Lao Hel, yang masih terjebak di dalam menara penindas iblis. Kristal naga Chen Biking masih ada di dalam tubuh Chen Ping. Yang tidak diduga Chen Ping adalah bahwa ketiga menara ini sebenarnya telah diubah oleh makhluk-makhluk kuat dari masing-masing rasnya. Tampaknya ras manusia, iblis, dan monster dulunya hidup rukun, tetapi kemudian mereka mulai saling membunuh.